Perkenalkan, saya Jadid Nazal Oktav Ramadhandi akan melakukan analisis kebutuhan sistem digital untuk publik berdasarkan pengalaman pribadi. Akses informasi akademik saat pendaftaran ulang. 1. Saat pendaftaran ulang, saya biasanya mengakses informasi akademik melalui portal kampus. Informasi seperti jadwal pembayaran, daftar ulang, serta pengisian KRS tersedia secara online. Namun saya harus memastikan bahwa data pribadi dan status keuangan saya sudah sesuai agar proses bisa berjalan lancar. Kedua, apa kendala yang dihadapi dalam mengakses informasi tersebut? Kadang-kadang portal kampus sulit diakses karena trafik tinggi saat masa pendaftaran ulang. Selain itu, informasi yang dicantumkan seringkali kurang lengkap atau tidak update sehingga membuat saya harus datang langsung ke bagian administrasi. 3. Menurut saya teknologi yang menjadi solusi untuk atasi kendala tersebut adalah aplikasi mobile yang terintegrasi menyediakan notifikasi real time serta chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan umum bisa sangat membantu. Selain itu, penggunaan cloud server untuk mengurangi beban server lokal saat traffic tinggi juga merupakan solusi yang baik. Layanan prima, efektif, efisien, dan cepat. 1. Memberikan contoh layanan kampus atau layanan publik yang menurut saya sudah efektif dan cepat adalah sistem e-learning kampus yang memungkinkan akses materi kuliah dan pengumpulan tugas secara online. 2. Yang membuat layanan tersebut berhasil adalah layanan ini berhasil karena tersedia 24 jam, memiliki antarmuka yang user-friendly, serta dukungan teknis yang responsif jika terjadi kendala. 3. Bagaimana sistem digital dapat membantu mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan tersebut? Yaitu seperti pemberitahuan deadline, sistem evaluasi otomatis, dan integrasi data akademik sehingga mengurangi waktu proses manual dan meningkatkan akurasi layanan. Paperless dan ramah lingkungan. Menceritakan pengalaman terkait penggunaan kertas di layanan administrasi di kampus. Dulu untuk keperluan seperti pengajuan surat izin, transkrip, dan pembayaran, saya harus mencetak formulir dan menyerahkannya secara fisik. Ini cukup memakan waktu dan tidak praktis. 2. Apa yang bisa dilakukan agar sistem digital dapat mengurangi penggunaan kertas dalam layanan tersebut? Kampus dapat menyediakan formulir digital dan sistem tanda tangan elektronik. Selain itu, pemberitahuan bisa menyampaikan lewat email atau aplikasi resmi, bukan lewat pamflet cetak atau papan pengumuman fisik. SDM dengan background kompetensi TIK. 1. Menceritakan pengalaman yang berinteraksi dengan SDM yang paham atau kurang paham teknologi informasi dalam layanan kampus. Saya pernah bertanya ke petugas terkait update status pembayaran online, tapi mereka tidak paham cara memeriksa data mahasiswa secara digital. Ini cukup menghambat proses. 2. Mengapa menurut saya penting melibatkan SDM yang paham teknologi informasi dalam layanan digital? Agar proses layanan tidak hanya cepat tapi juga akurat. SDM yang melek TIK bisa menyelesaikan masalah teknis dengan cepat dan memberi solusi ke mahasiswa tanpa perlu dialihkan ke bagian lain. 3. Apa tantangan yang mungkin timbul jika SDM belum siap menggunakan sistem digital? Layanan menjadi lambat, rawan kesalahan input data, dan menciptakan antrian panjang karena harus dialihkan ke petugas lain yang lebih kompeten. Infrastruktur yang memadai. 1. Menceritakan pengalaman saya terkait ketersediaan infrastruktur dalam mengakses layanan digital di kampus. Saya pernah kesulitan mengakses portal karena wifi kampus lambat dan beberapa komputer di ruang administrasi tidak berfungsi optimal. 2. Infrastruktur dasar yang harus disiapkan agar sistem digital dapat berjalan dengan baik di kampus. Internet stabil, komputer laptop dengan spesifikasi baik untuk petugas, serta server yang kuat
dan terjaga keamanannya adalah kunci utama. 3. Apa dampak yang Anda rasakan jika infrastruktur tersebut tidak memadai? Layanan jadi lambat, frustrasi meningkat di kalangan mahasiswa, dan waktu pelayanan yang semestinya cepat jadi molor. Dukungan suprastruktur dari pemerintah. Memberikan contoh kebijakan atau peraturan pemerintah yang Anda ketahui terkait penggunaan sistem digital dalam layanan publik di kampus. Salah satu contoh adalah program SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dirancang oleh Kementerian PANRB. Program ini mendorong semua lembaga pendidikan termasuk kampus untuk mengadopsi layanan digital demi efisiensi dan transportasi. Sekian dari saya, terima kasih.